Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Jemaat HCC Palu, Jemaat HCC Luwuk, bahkan semua Jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, yang ada di Papua, yang ada di Toraja, bahkan yang ada di Makassar, di Tentena, bahkan Morowali. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini tetap dalam keadaan baik, bahkan sukacita kita terus melimpah-limpah di dalam Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu, ya Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami kembali rindu mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini saya rindu kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan yang saya siapkan dalam Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menurut saya begitu menarik dan begitu luar biasa. Cerita ini, Filipi adalah tujuan dari Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil seperti juga kota-kota yang lain. Namun dalam pembacaan kita di sana menjelaskan bahwa ketika mereka memberitakan Injil di kota Filipi, Paulus dan Silas mengalami tantangan yang begitu besar. Paulus dan Silas mengalami tantangan yang begitu berat. Firman Tuhan mencatat, kalau kita baca keseluruhan dari pasal ini, waktu itu karena pemberitaan Injil, mereka itu sampai dipukul, mereka dicambuk, bahkan tidak berhenti sampai di situ, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ketika mereka dipukul, dicambuk, saudara, itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali, bahkan membawa mereka untuk masuk ke dalam penjara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik ketika kita membaca teks ini, di tengah-tengah situasi yang begitu banyak tantangan, persoalan yang dihadapi oleh Paulus dan Silas, keadaan ini tidak membuat mereka untuk patah semangat. Keadaan ini tidak membuat mereka untuk terus memberitakan Injil. Mereka tidak patah semangat, mereka terus memberitakan Injil sekalipun mereka mengalami tekanan, mereka mengalami aniaya yang luar biasa, tidak menyurutkan semangat mereka untuk ikut Yesus dan tetap memberitakan Injil. Saudara, saya rindu, saya dan saudara belajar apa yang membuat mereka tetap kuat di tengah tantangan, apa yang membuat mereka tetap bersemangat sekalipun mereka harus mengalami aniaya. Ini yang perlu kita sama-sama belajar. Mereka tetap tegar, mereka tetap kuat sekalipun banyak hal yang mereka hadapi. Coba kita perhatikan dalam Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Hal yang pertama, saudara, kenapa Paulus dan Silas tetap kuat di tengah badai? Hal yang pertama, mereka tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa penjara tidak membuat Paulus dan Silas untuk berhenti memberitakan Injil. Penjara tidak membuat Paulus dan Silas untuk
tidak mengikut Tuhan. Mereka terus mengikut Tuhan apapun itu risikonya. Bahkan penjara tidak membuat mereka sedih. Penjara tidak membuat mereka menangis. Penjara tidak membuat mereka putus asa. Penjara tidak membuat mereka hilang pengharapan. Atau penjara tidak membuat mereka jadi stres, bahkan putus asa. Saudara, buktinya ketika mereka berada dalam penjara, firman Tuhan mencatat mereka tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Itu sekalipun di tengah-tengah penjara. Artinya apa, saudara? Dalam situasi yang begitu menekan mereka, dalam situasi yang begitu membuat mereka ada kecemasan, tetapi tetap ada ucapan syukur, tetap ada pujian yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Saudara mungkin ingat dalam Filipi 4 ayat 4, di sana Paulus berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, waktu Paulus buat pernyataan ini, keadaannya tidak lagi baik-baik saja, tidak lagi bersukacita atau mendapatkan berkat yang luar biasa, tidak, tetapi justru dia menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Filipi justru pada saat dia berada di dalam penjara. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan, Paulus juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini begitu luar biasa. Pernyataan iman yang begitu luar biasa. Artinya apa, saudara? Paulus kembali mengingatkan kita, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, tetaplah memuji Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, tetaplah naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Di balik pujian, di balik doa kita itu ada kuasa yang luar biasa. Dan ini yang dialami oleh Paulus. Apa yang terjadi ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan? Apa yang terjadi ketika mereka menaikkan doa di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mencatat dalam ayatnya yang ke-26, ketika mereka menaikkan pujian, menaikkan doa mereka di hadapan Tuhan, ayatnya yang ke-26 berkata, gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara, artinya apa? Di balik doa, di balik pujian ada kuasa yang luar biasa. Nah, inilah yang membuat Paulus dan Silas tetap kuat, karena mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Hanya pujian, penyembahan yang membuat kita tetap tegar di masa sukar sekalipun. Kemudian hal yang kedua, saudara, apa yang membuat Paulus dan Silas tetap kuat? Coba kita perhatikan dalam Filipi 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hal yang kedua, mereka tetap kuat di masa-masa yang sukar sekalipun. Mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, bagi Paulus, penderitaan yang dia alami tidak membuat dirinya untuk berhenti mengenal Tuhan. Ini luar biasa. Aniaya, penderitaan, bahkan kesukaran yang dia alami tidak berhenti membuat dia untuk mengenal Tuhan. Tetapi aniaya, penderitaan, tekanan karena pemberitaan Injil itu membuat Paulus semakin lebih mengenal siapa pribadi Yesus yang dia layani. Dia semakin mengenal Tuhan, dia semakin mengenal pribadi Tuhan. Bahkan bagi Paulus,
Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala-galanya. Dia begitu menghargai ketika dia semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bagi Paulus itu adalah harta yang paling berharga. Saudara, saya mau katakan hari-hari ini, masalah apapun yang engkau alami hari-hari ini, persoalan apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu kegoncangan ekonomi, entahkah itu doa-doa yang sampai hari ini Tuhan belum jawab, entahkah itu engkau mengalami pengkhianatan, engkau disakiti. Saya mau katakan saudara, biar setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi menjadi jembatan bagi saya dan saudara semakin mengenal siapa pribadi Tuhan yang kita layani. Karena apa saudara? Di balik tekanan, di balik persoalan, kita akan melihat kekuatan kuasa Tuhan menjadi bagian kita. Karena kita mau lebih dekat, lebih mengenal siapa pribadi yang kita layani dan siapa pribadi yang kita sembah itu. Kemudian hal yang ketiga saudara, apa yang membuat Paulus dan Silas tetap kuat di tengah-tengah badai sekalipun? Hal yang ketiga, kita buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hal yang ketiga saudara, bagaimana Paulus dan Silas tetap kuat di tengah badai, selalu berpikir positif. Saudara, ini jelas sekali firman Tuhan katakan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar itu pikirkanlah semua itu. Artinya saudara, penderitaan, penjara bisa saja membuat Paulus itu putus asa dan mengeluh. Penjara, penganiayaan, bahkan penderitaan yang dia alami bisa saja membuat Paulus hilang harapan, menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tetapi justru dengan setiap peristiwa yang diperhadapkan dalam hidupnya, apa yang keluar dari mulut Paulus, saudara, itu hal yang positif. Wow, luar biasa saudara. Ketika kita mengenal siapa Tuhan yang kita layani, ketika kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah, dalam tekanan, dalam badai, dalam masalah apapun saudara, karena pikiran kita tetap positif, pasti yang kita katakan, yang kita lakukan itu pun juga akan menghasilkan hal-hal yang positif. Karena apa saudara? Firman Tuhan itu sudah menguasai hati dan pikiran kita, sehingga situasi apapun yang terjadi atas hidup kita tidak mempengaruhi cara kita memandang setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya mengerti hari-hari ini begitu banyak Bapak Ibu mengalami tantangan dalam ekonomi, kemudian di tengah-tengah rumah tangga, bahkan dalam pribadi kita masing-masing, bahkan di tengah-tengah pelayanan. Tetapi percayalah saudara, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai, tetap memuji, tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena hanya itu menjadi kekuatan kita. Kemudian hal yang kedua, situasi apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, mari kita lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan yang kita layani. Kemudian hal yang ketiga, untuk kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, tetap berpikir yang positif. Dan ketiga hal ini kita lakukan saudara, kita akan melihat kita menjadi pribadi yang tetap kuat. Sekalipun kehidupan hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi ada pegangan, ada modal bagi kita, sebab Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, tetap kuat, tetap semangat, karena kita percaya Tuhan selalu ada di setiap badai. Tuhan selalu ada di setiap persoalan kita, dan Dia senantiasa menolong, memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Biar firman Tuhan ini terus meneguhkan saya dan saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman
firman Tuhan yang boleh kami dengarkan akan terus menjadi kekuatan dan pegangan bagi setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang paling tahu setiap pergumulan, setiap masalah yang mereka alami. Tetapi kami kembali bersyukur, kekuatan akan kami peroleh ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Kekuatan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, ketika kami lebih dekat dengan Tuhan. Kekuatan akan menjadi bagian dalam hidup setiap kami ketika kami berpikir yang positif. Terpujilah nama-Mu Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.